Ini langsung pertanyaan saja. Namanya dulu dong. Nama saya Raffi Anafi. Oh, kirain Raffi Ahmad. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apakah manusia sudah benar-benar menggunakan rasionya sampai batas intervalnya? Maksudnya di situ kan manusia itu berkembang sangat pesat. Nah, itu manusia memang sudah benar-benar menggunakan akalnya, apakah masih belum sampai taraf batasnya? Yang kedua, perkembangan manusia dalam hal saintifik itu kan apakah itu membahayakan atau tidak? Saya pernah baca buku itu dari Friedrich Nietzsche, itu pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu membunuh Tuhan. Lah itu kan ada kaitannya dengan sains itu. Dan yang terakhir itu dalam fiksi itu kan dalam rasio manusia itu kan fiksi itu kan diproyeksikan dalam akal. Nah, apakah semuanya itu memang bisa diproyeksikan seperti halnya surga atau neraka, apakah itu bisa diproyeksikan? Itu kan juga saya pernah mendengar juga dari itu ada sebuah kebenaran postulat, yaitu di mana mengatakan bahwa ada hal yang di luar jangkauan akal manusia. Nah, itu saya ingin mengetahui lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab saja ya, lebih baik ya. Kita langsung jawab saja. Monggo Mas Andia, ada 3 pertanyaan, silakan mau dijawab yang mana? Ya. Monggo. Saya jawab sebagian aja. Tadi ditanya, apakah manusia sudah sampai batas akalnya? Justru dibaliknya begini. Akal itu ada batasnya enggak? Kalau tahu tadi ada yang nyeletuk ada batasnya. Apa batasnya? Nah itu. Kalau misalkan kita mau tanya sesuatu udah sampai batasnya apa enggak, kita harus tahu batasnya. Pulau Jawa ada batasnya enggak? Ada, jelas. Tadi pagi saya mendarat ada deket batasnya Pulau Jawa gitu. Nah, akal batasnya di mana? Kita baru tahu akal itu kita udah lewat batas apa belum ya kalau kita tahu batasnya di mana. Terus perkembangan sains membahayakan atau enggak? Sains itu alat. Alat tuh kayak pisau dapur. Contohnya, pisau dapur membahayakan enggak? Iya bisa. Kemarin ibu mertua saya tangannya keiris pisau dapur. Ya. Tapi pisau dapur juga berguna. Jadi kalau ditanya sains itu berbahaya atau enggak, ya bisa berbahaya, bisa juga berguna. Jadi umum. Sama itu satu lagi. Tadi ditanya, surga itu bisa dibayangkan akal atau enggak? Di sini kelihatannya belum ada yang pernah ke surga atau neraka ya. Ya kalau udah ada yang ke neraka, kayaknya biasanya enggak balik lagi orang-orang yang kayak gitu. Nah, tapi gini. Di sini ada yang pernah ke Korea enggak? Beneran loh, beneran. Yang beneran ke Korea loh. Bisa bayangin Korea enggak? Bisa. Ya, sama aja. Ya surga dan neraka itu masih dalam batas batas bayangan kita. Mungkin masalahnya bukan akalnya, tapi imajinasinya. Kita punya imajinasi, kita bisa ngebayangin surga dan neraka. Perkara itu cocok sama benernya nanti, ya itu nanti dicek aja. Ya kalau misalkan masuk sono ya syukur, ya kalau misalkan masuk yang satunya lagi ya udah nggak bisa apa-apa kan habis itu. Tapi ya itu lebih ke perkara imajinasi daripada akal, gitu. Ya tentunya ini harus diperjelas juga ya, akal itu apa, imajinasi itu apa. Karena barangkali pemahamannya beda itu. Jadi salah satu tertib berpikir mungkin diajarin juga di filsafat ya, itu definisi. Kalau misalkan kita mau tanya akal itu batasnya apa ya, pertama kasih tahu akal itu apa, yang kedua batasnya akal itu apa, baru kita bisa tahu itu lewat batas apa enggak gitu. Terus terima kasih. Tadi ada yang nanya siapa tokoh yang Anda sebut, siapa tadi? Siapa? Nietzsche ya. Itu orang Jerman, cara bacanya Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini lahir 1844, wafat 1900.
Kemudian itu orang kumisnya panjang sekali. Itu saya membayangkan kalau makan mie gimana, apa diangkat dulu kumisnya ya, serem itu wajahnya itu ya. Cara berpikir beliau dipengaruhi oleh Arthur Schopenhauer, angel gitu ya. Tapi orang Jerman membaca Arthur Schopenhauer. Salah satu bukunya Nietzsche adalah Aussprach Zarathustra, The Spoken of Zarathustra atau Sabda Zarathustra. Itu kan teorinya genealogi. Genealogi itu begini saja, gampang saja sebelum ke definisi. Kalau Anda menanam jeruk nanti tumbuh jeruk atau tumbuh apel? Panen jeruk kemungkinan kan? Kalau Anda menanam jeruk tapi panen semangka, itu semangka tetangga Anda panen pasti itu. Apalagi Anda tidak menanam. Jadi teori gen ya. Baik. Apakah ini membahayakan sains, apa membahayakan untuk agama nanti membunuh Tuhan? Salah satu pernyataan beliau, God is dead, Tuhan telah mati. Memang itu. Di buku Sapiens itu ada Benjamin Franklin. Dari dulu orang tahu petir, kata Mas Andia tadi ya. Petir tahu dari dulu kan? Ribuan tahun orang tahu petir itu. Lalu ada mitos-mitos, petir itu senjata para dewa. Begitu Benjamin Franklin menguji, Franklin melucuti senjata para dewa. Ya, ada gambarnya di buku itu kan, melucuti senjata para dewa. Ternyata petir itu listrik, bukan pecutnya malaikat, cemeti apa bukan. Bukan itu. Jadi sebenarnya agama apa? Gini kalau tertib berpikir ya, kalian harus belajar mantik di sini. Sulamul Munawwarah minimal. Mantik itu minimal 3. Nomor 1 adalah hudud wa ta'rifat, definisi. 2 taksimat, klasifikasi. 3 tahlilat, adalah analisis. Ini disebut inferensi, teknik penyimpulan. Nah, nanti Anda tahu itu. Jadi apa ini apa namanya? Manusia itu apa sih? Ayyakuna jami'an mani'an. Jami berarti universal dulu, lalu mani dibatasi. Hewan kan luas. Natik itu pembatasnya, pembedanya. Jadi definisikan dulu akal itu apa. Ini kalau saya cerita Quran lebih lama lagi nanti. Karena saya hafal kamus Quran juga. Quran palsu itu loh saya hafal. Serius itu. Quran bikinan Musailamah itu saya hafal semua yang gitu-gitu. Kerjaan saya kok hafalan itu dari kecil ya. Tapi saya merasa tidak berguna. Begitu dimarah istri hilang semua hafalan. Waduh, ini kok tiba-tiba bodoh katanya. Nah, itu hal lain. Baik. Ya yang jelas peradaban sarung. Sarung ini sarang burung ya kan. Oke. Loh, kalau ndak ada burung apa ada peradaban manusia? Nah, makanya sempak swim pack, pakaian renang. Nah, tapi renang ngaji taklim di sini. Ngaji taklim itu oleh Imam Az-Zarnuji suruh wasbah fi buhuril fawaid, berenanglah di lautan makna. Sempaknya apa? Ya sempaknya buku Sapiens, ya buku-buku KPG macam-macam tadi itu. Dan Alex ya kan ada bos saya. Takut diomelin nanti. Pulang enggak diongkosin kan kacau. Oke. Jadi tidak ada yang mengancam agama. Menurut Anda, saya mau tanya ini, definisi gampang kapan-kapan. Anda bisa meludahi langit? Bisa. Kena muka Anda sendiri, bisa ngencingi mengotori air Niagara, air terjun Niagara, bisa mengencingi laut? Enggak bisa. Tuhan Maha Tinggi. Ada orang nyembah, enggak ada nyembah terserah. Enggak akan berkurang. Betul kan ya? Jadi enggak usah terancam. Tuhan kok diancam orang, masa bisa itu? Itu tidak tomat to tomat, tidak apple to apple. Ada orang ke saya itu datang ya, mahasiswa yang sok-sok pinter kan banyak mahasiswa macam beliau ini kan banyak yang santri yang sok-sok pinter. Pak, bagaimana Islam yang benar itu Pak? Sholat Mas habis ini kata saya. Sholat maghrib, yasinan, istighosah itu benar katanya. Enggak Pak, Islam enggak usah diapa-apain Mas, biarin gitu aja. Anda enggak berjasa ke agama saya gitu kan. Nah, yang betul agama menjaga Anda. Jadi tidak mungkin pemikiran sehebat apapun manusia tidak bisa meludahi langit itu saja. Jadi tidak usah khawatir, Pak saya membaca buku ini jangan-jangan nanti saya kafir. Kalau kafir syahadat lagi kan santai. Saya kira itu, terima kasih. Ya itulah kalau seorang filosof ngomong gitu ya. Jangan langsung ditelan ya teman-teman ya.